Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29 tentang Herodes yang membunuh Yohanes dalam kaitan dengan Herodias, istri saudaranya. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedih hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita renungkan 3 hal berangkat dari perikop Injil hari ini. Yang pertama, saudari-saudara, dosa itu tidak pernah membuat hidup tenang dan damai. Apalagi dosa-dosa besar, mengambil nyawa orang. Itulah yang terjadi pada Herodes. Maka di awal dari perikop Injil hari ini dikatakan bahwa pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus. Namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Di situ Herodes teringat akan Yohanes Pembaptis yang sudah dia bunuh, dia penggal kepalanya demi gengsi
demi kuasa, demi nama baik, demi sumpah yang pernah dia katakan. Maka meskipun sebetulnya dia ingin melindungi Yohanes, tapi karena sudah bersumpah di depan banyak orang saat ulang tahunnya, akhirnya dia memenggal kepala Yohanes untuk menyenangkan Herodias yang anaknya datang bertanya kepadanya, "Aku harus minta apa sebagai hadiah?" Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dosa tidak pernah membuat hidup menjadi tenang. Apalagi dosa-dosa berat yang mengorbankan orang lain, yang merugikan orang lain, yang merusak martabat orang lain, yang mengambil nyawa orang. Maka pesannya menjadi sangat jelas untuk kita. Kalau mau hidup tenang dan damai, waspadalah terhadap keinginan untuk melakukan dosa-dosa yang berat, dosa-dosa yang besar, apalagi membunuh orang lain hanya demi gengsi, hanya demi perasaan benci dan dendam. Memaafkan, mengampuni selalu membuat hati menjadi damai, menjadi tenang. Tetapi membunuh tidak akan pernah membuatmu menjadi tenang. Yang kedua, saudari-saudara, dari Injil kita bisa melihat dua pribadi yang kontras. Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes. Yohanes setia memegang kebenaran dan tidak takut menyampaikan kebenaran walaupun beresiko tinggi. Dari mana sumber kekuatan itu? Sementara Raja Herodes pribadi yang labil, peragu, tidak tegas, mudah ditiup angin sehingga terombang-ambing. Di satu sisi dia mengagumi Yohanes, mengakui bahwa Yohanes benar, tapi di lain pihak dia ingin pujian. Dia tidak mau dikritik. Dia mau menjaga nama baik, gengsi kuasanya. Dan demi menjaga nama baik, dia rela membunuh tokoh yang sebetulnya juga dikaguminya, Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kitab Sirak dalam bacaan pertama mengingatkan kita bahwa Daud menjadi luar biasa karena dia diurapi Allah. Yohanes Pembaptis menjadi teguh dan mantap hidupnya karena dia melakukan mati raga. Dia bertapa dan senantiasa setia pada suara hatinya. Hidup kita akan tenang, damai, dan berani menghadapi aneka tantangan kalau sumber kekuatan kita itu dari Allah yang bertahta dalam hati. Poin yang ketiga, saudari-saudara, tentang Herodias. Herodias adalah istri dari Filipus, saudara Herodes, yang kemudian diambil menjadi istri oleh Herodes. Herodias menyimpan benci dan dendam kepada Yohanes Pembaptis karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Akibat dari itu adalah bahwa Herodias yang sesungguhnya martabatnya dibela oleh Yohanes Pembaptis justru menyimpan dendam, menyimpan perasaan benci kepada Yohanes. Karena itu, ketika putrinya menari pada ulang tahun Herodes suaminya dan menyukakan hati Herodes dan para tamu, lalu Herodes kemudian meminta kepada putri Herodias itu, "Apa yang kamu minta sebagai hadiah?" Maka dia pergi kepada mamanya. Dia bertanya, "Apa yang harus kuminta?" Itu kesempatan yang ditunggu-tunggu dimanfaatkan oleh Herodias untuk membalas Yohanes. Karena itulah, dia kemudian memberitahu kepada anaknya supaya minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dia tahu permintaan ini tidak akan ditolak oleh Herodes.
Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada pribadi-pribadi yang sebetulnya martabatnya dibela, tapi karena juga ternyata sudah senang di dalam hidup yang salah, akhirnya membenci orang yang justru membelanya dan mencari kesempatan untuk membalas. Dan itu terjadi pada Yohanes Pembaptis. Dan lebih lagi, seorang ibu yang seharusnya mendidik, membesarkan anaknya dengan pendidikan yang baik, dengan teladan hidup yang benar, dengan ajaran-ajaran yang baik, yang positif, justru memberi pelajaran buruk kepada anaknya, mengambil nyawa orang, mengambil kepala Yohanes Pembaptis, dan ditaruh di sebuah talam. Apa untungnya untuk seorang anak? Itu hanya untuk memenuhi ego, rasa benci, dendam dari Herodias. Karena itu saudara-saudari, pada poin ini patutlah kita senantiasa waspada dan tidak meremehkan perasaan-perasaan negatif dalam hati kita yang kemudian bisa muncul sebagai perasaan iri, rasa benci, rasa dendam, ingin membalas, mencari waktu yang pas, dan sebagainya. Karena perasaan-perasaan itu rawan bisa mendorong kita melakukan kejahatan yang jauh lebih besar kepada orang lain, yang merugikan, yang melecehkan, yang menghilangkan nyawa. Karena itu saudari-saudara, sambil mengolah perasaan-perasaan negatif itu, mari kita upayakan untuk berpikir dan bersikap positif terhadap sesama. Dan sebagai orang tua, baiklah kita mendidik anak-anak, memberikan teladan hidup yang baik, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang baik, yang positif, yang membangun hidup bersama. Jangan memberi teladan yang buruk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami, agar dalam hidup ini kami senantiasa boleh menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Kuatkan kami juga untuk tidak suka menyimpan rasa benci dan dendam. Dan jauhkan kami dari upaya untuk menjaga nama baik, menjaga gengsi jabatan dengan mengorbankan orang lain yang tidak bersalah. Kuatkanlah para orang tua agar senantiasa mendidik, membesarkan anak-anaknya dengan contoh hidup yang baik, dengan nasihat dan ajaran yang benar, dan dengan perilaku hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.